Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Malam. Saya Fatriana Putri, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan prodi IGST. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk memberikan saya. Tujuan saya ada untuk melakukan wawancara singkat sebagai bagian dari tugas kami mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Hati. Saya dapat informasi yang namanya yang bermanfaat ketika transferan pola pembelajaran. Apakah bisa dimulai dari Bu? Kalau boleh tahu, kebijakan apa yang Ibu banggakan selama menjabat di Kelurahan Desa Pegadaian? Sebelumnya terima kasih ya ucapkan atas kehadiran Neng Afria ya, yang sudah bisa berkunjung untuk mencari Ibu. Sebenarnya Ibu tidak punya ilmu apa-apa. Cuman yang tadi dipertanyakan itu kebijakan apa yang dibanggakan gitu kan ya. Selama menjabat sebagai sekretaris desa itu mungkin semua orang bisa menjabat sebagai sekretaris desa. Mungkin ada faktor bukan segi keturunan ya, istilahnya kalau misalkan disebut keberuntungan gitu kan ya, keberuntungan dalam segi jadi sekretaris itu alhamdulillah ada di Ibu. Kalau dari segi dasar Ibu itu di bawah kriteria, tapi alhamdulillah Ibu bisa menjalani sekretaris desa ini, bisa sebagai penjabatan sekretaris desa bisa membantu masyarakat. Contohnya ya masyarakat yang perlu bantuan untuk pembuatan KTP itu ya, alhamdulillah mereka itu kalau bisa Ibu bantu gitu kan. Sementara banyak juga orang-orang yang belum mempunyai data-data pendudukan selain KTP kayak kelas pendudukan. Kami sebagai pemerintahan desa bisa membantu. Tapi kadang-kadang yang jadi kendala itu kurangnya masyarakat yang ingin membuat atau datang ke desa ya, itu perlu kita sosialisasikan. Bisa jadi. Tapi sebelum lanjut, boleh Ibu perkenalkan nama Ibu dan kegiatan di desa ini. Perkenalkan ya, nama Ibu sarjana pendidikan, sama seperti nanti gelar yang akan dijalani ya. Mudah-mudahan dan juga bisa bergelar seperti Ibu. Dan Ibu mempunyai jabatan di desa yaitu sebagai sekretaris desa. Jadi kenapa dulu ya, Bu? Apa pernah Ibu merasa peraturan yang ada kalau menyangkut warga? Jadi kadang-kadang peraturan yang sudah ada bisa aja keluarga bantuan itu kadang-kadang warga inginnya merata gitu kan, ingin bantuan itu merata, tapi kadang-kadang bantuan itu tidak semua masyarakat itu mendapatkan. Jadi yang dilema itu di pemerintahan desa, apalagi yang notabene terjun langsung ke masyarakat, itu sangat membuat dilema, menyulitkan keinginannya merata tapi ada. Kalau kelurahan di desa ini mempunyai hak otonomi penuh, hal pertama apa yang ingin langsung Ibu ubah atau dibenahi? Yang ingin Ibu benahi mungkin dari segi kebiasaan masyarakat di desa, tiap masyarakat, terutama cara buang sampah, cara buang sampah yang sembarangan, terus kerja bakti yang diajak kurang begitu respon gitu kan. Kadang-kadang
kalau pihak desa kita sudah terjun langsung ke masyarakat, tapi ada juga beberapa masyarakat yang ikut, tapi belum semuanya. Jadi keinginan ibu nanti ingin semuanya minimal di rumah masing-masing itu membersihkan halamannya. Biar langsung terjun semua ya. Iya. Selain itu, bagaimana cara ibu memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan hanya sekedar di atas kertas saja? Jadi bisa dirasakan oleh masyarakat tuh kayak seperti pemerintah desa terjun langsung kayak Pak Kades, Ibu. Jadi mencontohkan kepada mereka tuh bahwa kita tuh bukan hanya memberikan anjuran, aturan atau perintah ya. Bahkan kita juga memberikan contoh, ya memberikan contoh kepada masyarakat untuk bisa ikut andil. Sudah dilakukan nih ya. Kita lanjut yang terakhir ya Bu. Apa pernah warga datang langsung ke kelurahan bawa ide kebijakan? Biasanya Banyak ada juga masyarakat yang datang ke kantor desa memberikan saran atau kritikan. Bahkan emang kritikan yang membangun itu perlu untuk desa supaya ya kayak kinerja kita di pemerintahan desa baik lagi, dan juga ke masyarakat kita itu lebih ada jalinan tali silaturahmi. ada komunikasi. Iya. Mungkin wawancara dari saya hanya segitu aja.